kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kesempatan indah Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji dan muliakan nama-Mu Bapak. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk bersorak untuk Engkau lebih lagi Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama naikkan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat bagi kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Salam saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online dan
Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema terangnya yang ajaib. Saya yakin orang Kristen pasti pernah mendengar hal ini karena tema ini biasanya disampaikan dalam satu ibadah Natal, terangnya yang ajaib. Tapi pada saat ini akan kita coba lihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan terangnya yang ajaib itu. Kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar mengenai terangnya yang ajaib, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Ini adalah Rasul Petrus mengungkapkan tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, kemudian Rasul Petrus ini mengatakan di dalam ayat yang ke-9 tentang terangnya yang ajaib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari ayat ini adalah bangsa yang terpilih dan kerajaan imam adalah gelar dari Allah kepada bangsa Israel. Jadi Rasul Petrus ini mengutip gelar ini dari Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita akan coba baca kebenaran firman Tuhan ini dari Keluaran 19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukanlah hal yang asing bagi seorang yang bernama Petrus, orang Yahudi asli, untuk mengetahui hal ini. Jadi alasan dari Petrus untuk mengungkap kembali tentang kerajaan Allah ini, bangsa yang terpilih, kerajaan imam, gelar Allah yang diberikan kepada bangsa Israel ini, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengingatkan kembali pada orang-orang yang ada di diaspora yang menyebar. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama itu adalah orang-orang Israel yang menyebar, baik di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, untuk diingatkan kembali bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini pun juga berlaku bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar secara hurufiah bahwa ayat ini berlaku bagi orang-orang Israel, tetapi juga berlaku bagi kita. Memang secara khusus untuk bangsa Israel ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan kepunyaan Allah sendiri. Gelar yang istimewa diberikan Allah kepada bangsa Israel karena Allah mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Israel ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa disebut sebagai terangnya yang ajaib?
Di bagian akhir dari ayat yang ke-9 kemudian berkata, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ayat 9 bagian terakhir, kepada terangnya yang ajaib. Ada dua bagian yang harus saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Bagian pertama adalah secara khusus khusus untuk bangsa Israel. Jadi bagian pertama adalah secara khusus untuk bangsa Israel, pengertian yang mendasar tentang terangnya yang ajaib untuk bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel ini dipilih oleh Allah untuk memperkenalkan diri Allah kepada bangsa Israel terlebih dulu. Kita coba lihat di dalam Roma 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua ini. Bahwa kepada bangsa Israel inilah Allah mempercayakan firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua, itu kelebihan-kelebihan kenapa Tuhan memilih orang Yahudi, pengganti dari nama Israel, kenapa Allah memilih bangsa Yahudi, karena lewat bangsa Yahudi inilah Allah mempercayakan firman-Nya. Jadi inilah yang dimaksud kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang punya kerajaan Allah. Bangsa yang kudus, artinya bangsa yang dipisahkan dari bangsa yang lain. Sehingga pada bagian terakhir umat kepunyaan Allah sendiri. Karena dipisahkan, karena bangsa terpilih, karena di situ ada kerajaan imam, inilah kepunyaan Allah. Jadi secara khusus ini berbicara tentang orang Israel. Artinya dipercayakan kepada orang Israel firman Tuhan. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari perbudakan mereka tidak mengenal Allah secara benar. Kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Dan sepanjang perjalanan 40 tahun lamanya di padang gurun sebelum masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, Allah memperkenalkan dirinya lewat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar. Sehingga dikatakan pada bagian ayat ke-9 untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Peristiwa ini diceritakan turun-temurun oleh orang-orang Israel. Bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Bahwa tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, perbuatan-perbuatan Tuhan bekerja dengan begitu hebat untuk bangsa yang satu ini yang bernama Israel ini. Keluar dari perbudakan untuk mengenal Allah secara benar lewat perjalanan mereka di padang gurun. Inilah yang dimaksud dengan terangnya yang ajaib secara khusus yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi pengertian pertama terangnya yang ajaib adalah Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel secara lebih mendalam lagi. Tentu mereka sudah mengenal Allah sebelumnya. Karena pada waktu mereka selama 430 tahun menjadi budak di Mesir. Dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi mereka sudah mengenal ini Allah. Berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian seruan mereka Tuhan dengar dan Tuhan turun untuk menolong orang Israel ini. Sehingga dibawa keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan. Nah inilah perbuatan-perbuatan Tuhan, mereka dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kepada pembebasan mereka dari perbudakan. Disitulah kemudian bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Bangsa ini dipercaya oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dipercayakan kepada bangsa ini. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, maka bangsa ini kalau dipercaya oleh Tuhan menitipkan firman-Nya kepada bangsa ini, tentu bangsa ini akan menyebarkan kepada bangsa lain. Itulah terangnya yang ajaib. Jadi terang itu adalah mengenal Allah. Pengertian pertama terang itu adalah mengenal Allah untuk orang Israel yang selama 430 tahun lamanya mereka berada di
perbudakan. Dan kemudian mereka mengenal Allah. Tidak ada bangsa lain, saudaraku yang kasih Tuhan, seperti bangsa Israel ini. Berapa lama bangsa Israel ini ditempah oleh bangsa lain, bangsa Amalek, bangsa Mesir, kemudian bangsa Persia, Syria, kemudian bangsa Babel, dan kemudian bangsa Roma, Yunani juga, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian menyerang terus. Tapi apakah bangsa ini punah? Tidak ada bangsa yang seperti ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini, tekanan-tekanan dilakukan oleh bangsa lain terhadap orang-orang Israel. Dan saya yakin dan percaya ini bangsa kepunyaan Allah. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Gak mungkin punah. Tidak mungkin punah. Sementara mana bangsa Amalek? Tidak ada. Kemana bangsa-bangsa yang lain, saudaraku yang kasih Tuhan? Mereka mengalami kehancuran, tapi orang Israel ini tetap eksis sampai dengan sekarang. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, perlu mengerti bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih supaya Allah memperkenalkan diri kepada mereka. Kita akan coba lihat lebih lanjut lagi tentang terangnya yang ajaib dalam Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sampai dengan 49. Kisah Para Rasul 13 ya, ayat yang ke-47. Dikatakan demikian, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ayat 49, lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Saya tidak mengutip ayat yang berkata, jadilah saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Karena itu sudah bukan hal yang asing bagi kita. Dimulai dari Yerusalem. Kenapa dimulai dari Yerusalem? Karena dari Yerusalem inilah Allah mempercayakan firman-Nya. Dan kemudian sampai kepada ujung bumi. Seperti yang tadi dikatakan pada ayat yang ke-47. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah khotbah dari Rasul Paulus dan Barnabas. Ya. Jadi Paulus dan Barnabas ini mengingatkan orang-orang yang ada di saat itu, ya, orang-orang Israel di waktu itu, untuk mengingatkan kembali sama seperti Petrus tadi mengingatkan bahwa engkau adalah bangsa yang terpilih. Kemudian Rasul Paulus dan Barnabas ini mengutip satu ayat yang berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Keselamatan bukan hanya di Yerusalem, keselamatan bukan hanya di Samaria. Samaria itu adalah orang-orang Israel yang campur dengan bangsa lain. Keselamatan bukan hanya sampai pada Samaria, tapi juga sampai ke ujung bumi. Harus diberitakan. Itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus berkata, aku telah menentukan engkau, artinya Paulus berserta dengan murid-murid yang lain, Allah aku mewakili Allah, menentukan Rasul Paulus dan murid-murid yang lainnya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang yang dimaksud di sini adalah seperti yang tadi saya ungkapkan, terang adalah mengenal Allah. Mungkin Bapak Ibu mengenal Allah seperti orang-orang Israel pada waktu di Mesir mengenal Allah tetapi tidak secara komplit mengenalnya.
hanya mengenal ada satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi tidak sebegitu mendalam. Orang-orang Israel baru kemudian mengenal Allah lebih dalam justru pada waktu mereka ada di padang gurun. Dalam perjalanan dari Mesir kepada tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka mengenal Allah di situ. Bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, bagaimana mereka berjalan pada waktu siang, dinaungi dengan tiang awan, pada waktu malam dengan tiang api, suatu pemandangan yang menakjubkan itu. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Dan mereka mengenal Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengenal Allah juga. Tapi lewat perjalanan hidup kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Justru pada waktu kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup, kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Sama seperti orang-orang Israel ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan terangnya yang ajaib. Dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Dari perbudakan masuk ke dalam padang gurun, justru padang gurun. Bukan dari perbudakan kemudian langsung menuju kepada tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Bukan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama seperti itulah kita mengenal terangnya yang ajaib. Justru lewat persoalan-persoalan hidup kita yang menguras pikiran kita, yang menguras hati kita, disitulah kita mengenal terangnya yang ajaib. Sama seperti Paulus dan Barnabas ini. Dua pribadi yang tidak pernah luput dari kesukaran-kesukaran hidup. Bagaimana Paulus mengalami penganiayaan-penganiayaan, tapi disitulah Paulus mengenal terangnya yang ajaib. Dan dia tidak pernah berhenti untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya Rasul Paulus dan murid-murid yang lain, itu mewakili kita Bapak Ibu ya, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Supaya orang lain juga mengenal terangnya yang ajaib. Jadi kegelapan dan nubuat Tuhan Yesus ini ya, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah Yesaya 50 ayat yang ke-10 ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Kalau saya berbicara terang, tidak komplit rasanya kalau saya tidak berbicara tentang gelap. Mari kita buka dalam Yesaya 50 ayat yang ke-10. Yesaya 50 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 10 ini Bapak Ibu Saudaraku ya, ini adalah tentang nubuat dari Tuhan Yesus. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya yang bersinar di dalamnya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi kalau kita ingin melihat terangnya yang ajaib, tidak mungkin kita bisa melihat terang itu dalam kegelapan. Sehingga ayat ini berkata, supaya kita keluar dari kegelapan itu. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Dalam kegelapan itu baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Nah, ayat ini muncul Bapak Ibu Saudaraku ya, dari nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dunia ini memang gelap. Dunia ini gelap. Jika ia hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya bersinar baginya. Maka diutuslah Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya katakan ayat ini adalah muncul
nubuatan tentang Tuhan Yesus sebelum ayat 10, ayat 6 sampai dengan 9. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saya potong sampai di sini, Bapak Ibu nanti membaca sampai dengan ayat yang ke-9. Ini menarik sekali. Baru kemudian ayat 10 itu muncul. Jadi ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ini bercerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya, Yesaya ditulis menubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lah. Ya. Jadi ditulis itu. Dan baru ketergenapi 700 tahun kemudian. Bapak Ibu bisa membayangkan ketepatan tentang nubuat Tuhan Yesus. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Kita sudah menyaksikan film penyiksaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan memberikan punggungnya itu. Bagaimana orang ketika meludahi dia, Tuhan membiarkan mulutnya, tidak membuka mulutnya untuk mengata-ngatakan orang-orang yang menodai atau meludahi itu. Inilah nubuat. Ayat 8 kemudian berkata, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ini menunjukkan bahwa setelah Tuhan Yesus diperiksa oleh Pilatus, tidak ada sedikit pun salah terhadap Tuhan Yesus. Bahkan Pilatus berkata, orang ini benar. Prajurit pun yang menusuk itu, waktu Tuhan Yesus disalib, prajurit itu berkata, benar ini anak Allah. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Jadi betul-betul ini satu nubuat yang tepat tentang Tuhan Yesus, tentang terang itu sendiri. Supaya terang itu masuk ke dalam kegelapan. Terang itu akan terlihat ketika ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, banyak pikiran-pikiran yang buta, banyak pikiran-pikiran yang gelap. Fakta sudah begitu terang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena pikirannya yang gelap inilah kemudian menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang banyak mempertanyakan. Ya, kalau kita baca lihat di YouTube, saya baru menyembah Tuhan Yesus kalau ada satu pernyataan yang berkata, kalau Tuhan Yesus berkata, aku adalah Allah, saya baru masuk Kristen. Memang secara terus terang Tuhan Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah gitu ya. Tetapi bukti-bukti di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah terang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu kemudian menjadi manusia. Sebenarnya sudah cukup, tapi kalau dianggap ini belum cukup, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Bahkan pada bagian terakhir dalam kitab Wahyu itu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang menunjukkan huruf awal Yunani Alfa dan huruf akhir Omega. Artinya tidak ada yang mengawali segala sesuatu itu, Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bukankah ini menunjukkan kekekalan? Bukankah ini menunjukkan Allah? Bukankah ini menunjukkan Dia yang maha kuasa? Tapi karena pikirannya sudah pikirannya buta, pikirannya gelap, maka menolak Tuhan. Sehingga firman ini berkata, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Kalau tidak percaya, dia akan tetap tinggal dalam kegelapan. Dia tidak mungkin bisa melihat terang yang ajaib kalau tetap tinggal di dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ayat 10 dari Yesaya 50 ini, sebenarnya kalau mau kita ringkas, kegelapan dan ketidakkepercayaan kepada Allah.
Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melihat terangnya yang ajaib ketika mereka berada di dalam kegelapan dan berada di dalam ketidakpercayaan kepada Allah. Saya ungkapkan kembali tentang kegelapan ini ya. Di dalam Yeremia 13. Yeremia 13 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 dikatakan demikian. Saya ingin memperlengkapi tentang kegelapan sebelum kita berbicara tentang terangnya yang ajaib yang lebih jauh lagi. Ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Ayat 17, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah tentang kesombongan hati. Kesombongan dan tinggi hati. Kesombongan dan tinggi hati ini yang menyebabkan kegelapan. Orang sombongnya minta ampun saudaraku. Merasa benar sendiri. Karena merasa benar sendiri maka dia tidak mampu melihat kebenaran yang sebenarnya. Jadi dia hidup dalam kegelapan. Karena kesombongan inilah maka mereka menolak terang. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan yang sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Bagaimana sulitnya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena sombong, karena tinggi hati, karena merasa benar sendiri. Sama seperti orang Yehuda pada waktu itu. Yeremia adalah nabi ratapan, nabi yang menangisi bangsa Yehuda yang tidak mau kembali kepada Tuhan karena dia memiliki kesombongan, tinggi hati. Orang yang tinggi hati merasa tidak memerlukan Tuhan. Orang yang sombong tidak membutuhkan Tuhan. Sehingga menegur di dalam ayat yang ke-16 Yeremia ini. Permuliakanlah Tuhan dengan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Yeremia tahu konsekuensi dari meninggalkan Tuhan. Yeremia tahu bahwa ketika orang meninggalkan Tuhan, harinya menjadi gelap. Dan benar saudaraku yang kasih Tuhan. Yeremia menangis. Yeremia menangis, air mataku akan berlinang-linang bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Dia tahu konsekuensinya akan dibuang. Itu adalah hari kegelapan. Pada waktu itulah mereka menginginkan terang kembali. Tapi harus balik kepada Tuhan dengan sangat serius saudaraku yang kasih Tuhan. Ini yang dimaksud dengan Allah itu setia Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak setia, ketika kita meninggalkan Tuhan, Allah itu setia. Bukan Allah menyertai orang yang tidak setia, bukan Allah terus menyertai orang yang tidak setia. Tidak mungkin Allah menyertai orang yang tidak setia. Kalau Allah menyertai orang yang tidak setia, Allah terlibat di dalam ketidaksetiaan itu. Tapi yang dimaksud dengan Allah setia adalah Allah siap menunggu untuk membuka tangannya bagi orang-orang yang tadinya tidak setia untuk berbalik. Dia setia untuk menerima orang-orang itu kembali. Dari kegelapan menuju kepada terang. Dari kegelapan pikiran menuju kepada terangnya yang ajaib untuk berubah menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Yeremia 13 ayat 15 sampai dengan 17 ini
mengingatkan kita juga Bapak Ibu. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Seberapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengar? Bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, tetapi seberapa banyak firman Tuhan yang berbuah dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang mengubah hidup kita. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah begitu banyak menerima firman Tuhan. Tapi apalah artinya kalau tidak ada satupun yang menghasilkan buah yang mengubah hidup dia. Percuma kita menerima firman Tuhan yang banyak. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu meninggikan diri. Firman Tuhan berkata orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri dia diangkat Tuhan. Dipermuliakan oleh Tuhan. Ayat 16 kemudian berkata, permuliakanlah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin melihat terangnya yang ajaib. Bukan kita menunggu kegelapan terjadi baru kemudian kita melihat terangnya yang ajaib. Tapi dalam keadaan kita sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini, apapun keadaan kita, kondisi apapun keadaan kita, apakah kita ini sehat, apakah kita ini dalam hidup diberkati Tuhan, tetap kita bisa melihat terangnya yang ajaib. Jadi terangnya yang ajaib itu tidak harus kita lihat dalam kegelapan hidup kita. Seperti tadi firman Tuhan berkata, kita ini sudah dipindahkan oleh Tuhan. Dari kegelapan, dari kebinasaan menuju kepada keselamatan. Kita sekarang hidup sudah diselamatkan Bapak Ibu. Dalam hidup diselamatkan itulah kemudian kita melihat terangnya yang ajaib. Kita akan coba lihat terangnya yang ajaib dengan konteks pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus pada waktu Paulus itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Saat itu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang belum percaya Tuhan Yesus yang menyaksikan video ibadah ini, kita lihat ini ya, ini satu kebenaran. Ketika Paulus itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, di tengah perjalanan itulah kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan kemudian menyapa, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab, ayat 15 ini kemudian berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Suara dari surga dan kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Paulus menganiaya umat Tuhan, itu artinya menganiaya Tuhan Yesus. Ayat 18. Ya, ini kemudian misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Ayat 18 berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Siapakah orang-orang yang dikuduskan itu? Adalah umat Israel tadi, bangsa yang terpilih, ya, bangsa yang kudus, yang dipisahkan. Nah, ini kemudian Paulus ini diutus oleh Tuhan kepada bangsa lain yang bukan Israel, supaya mereka mendapatkan apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus tadi. Jadi haknya sama antara orang Israel dengan bangsa lain. Siapa yang diutus kepada bangsa yang bukan Israel ini? Paulus diutus kepada bangsa lain. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka, untuk berbalik dari kegelapan,
Tadi saya sudah menjelaskan kegelapan itu adalah ketidaktahuan, ketidakmengenalan Allah kepada terang untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di sini ya, kesaksian Paulus, perkataan Tuhan Yesus kalau kita membaca ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, misi yang disampaikan kepada Paulus. Jadi kegelapan kepada terang itu artinya, kegelapan kepada terang itu artinya, kegelapan itu adalah kuasa iblis kepada Allah. Dari tidak percaya Tuhan Yesus kepada percaya Tuhan Yesus, itu kegelapan kepada terang. Supaya apa? Mereka mengalami pengampunan dosa. Nah, puji nama Tuhan. Jadi tidak perlu kita meragukan lagi saudaraku yang kasih Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan, benarkah Tuhan Yesus itu Allah? Coba kita lihat di dalam ayat ini saja. Banyak ayat-ayat yang lain, tapi ya saat ini coba kita lihat pada ayat yang satu ini. Mereka percaya kepadaku. Kepada siapakah kita harus percaya kalau bukan kepada Allah? Tapi ini sekarang perkataan Tuhan Yesus ini berkata, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Iman mereka kepadaku. Karena iman mereka kepadaku, maka mereka memperoleh pengampunan dosa. Siapakah yang berhak mengampuni dosa kita kalau bukan Allah? Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata supaya memperoleh pengampunan dosa? Dan mendapatkan bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tentu orang-orang yang dikuduskan akan memperoleh hidup kekal, kerajaan surga. Tuhan Yesus menjamin di situ, Bapak Ibu Saudaraku, karena Dia Allah. Mengapa kita harus ragu? Inilah kegelapan. Orang yang ragu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itulah kegelapan. Akan dibawa kepada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Memperoleh pengampunan dosa. Inilah terang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Orang Israel mempersembahkan kambing dan domba. Kambing dan domba itu tidak mungkin bisa menghapus dosa mereka. Sebab kambing dan domba yang disembelih oleh mereka itu hanyalah perlambang tentang korban yang sebenarnya. Darahnya harus tercurah dan mereka harus mempersembahkan korban itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian terakhir ini terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 untuk memperjelas bahwa akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Allah yang memimpin bangsa Israel itu berjalan di depan, Bapak Ibu. Kalau pada waktu siang berupa tiang awan, pada waktu malam berupa tiang api, ada di depan. Sementara orang Israel mengikuti supaya tidak tersesat dan mereka tahu kalau awan itu berhenti, mereka harus berhenti juga. Harus nurut pada tiang awan sebagai perlambang kehadiran Allah. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan. Itulah terang yang ajaib. Mengapa disebut ajaib pada bagian terakhir ini Bapak Ibu? Mengapa disebut terangnya yang ajaib? Di dalam 1 Petrus tadi dikatakan demikian. Kita akan kembali di dalam surat Petrus tadi ya.
1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Ini menarik Bapak Ibu, karena Petrus merujuk kisah Nabi Hosea dan anak-anaknya. Kisah mengenai Hosea dan anak-anaknya jelas sudah orang-orang Israel tahu kisah itu. Jadi anak pertama dari Hosea itu bernama Yisrael. Artinya Allah mencerai-beraikan, Allah menghukum. Allah menghukum. Anak kedua itu bernama Lo-Ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Kemudian anak ketiga bernama Lo-Ami, yang artinya bukan umat. Jadi kisah Hosea, bagaimana Allah menghukum mereka karena mereka itu dalam kegelapan. Kemudian lahirlah anak kedua. Anak kedua ini yang punya nama Lo-Ruhama itu tidak ada belas kasihan. Jadi kisah hidup Hosea dengan istrinya, seorang perempuan sundal yang bernama Gomer itu, Bapak Ibu ya, ini kemudian menjadi ilustrasi, menjadi satu gambaran kehidupan orang Israel yang tidak taat, yang hidup dalam kegelapan, kemudian dihukum oleh Tuhan. Kemudian mendapatkan belas kasihan, dilambangkan dengan anak yang kedua yang tidak ada belas kasihan, diberi nama Lo-Ruhama, yang tidak mendapatkan belas kasihan tapi kemudian mendapatkan belas kasihan. Hosea 1 ayat yang ke-6. Kemudian lahirlah anak yang ketiga, laki-laki yang bernama Lo-Ami ini. Yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat Tuhan. Kisah ini kemudian dipakai oleh Petrus untuk menggambarkan peralihan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kenapa disebut terangnya yang ajaib? Terang berbicara kita mengenal Allah, bukan hanya terang mengenal Allah saja, tapi rupa-rupanya terang yang ajaib itu artinya mengubah hidup kita dari yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umatnya. Dari yang dahulu tidak dikasihani Allah, kemudian beroleh belas kasihan. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena gagah kita, tapi karena kasih Allah. Itu ajaib Bapak Ibu dan Saudaraku. Melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata, aku terang dunia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa dan kita mempelajari terangnya yang ajaib. Dan terang yang ajaib itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dulu bukan umat, kita yang dulu layak dihukum, kemudian mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita yang dahulu layak dihukum, tapi kemudian diangkat menjadi umatnya. Ajaib, perubahan ini ajaib Bapak Ibu. Kita yang dulu layak mendapatkan hukuman, ya itu digambarkan dengan anak pertama, Yisrael, artinya Allah mencerai-beraikan, Allah menghukum. Hosea 1 ayat yang keempat, kita ini layak dihukum. Kita ini gak mendapatkan belas kasihan. Kita ini bukan umat, tapi dipindahkan oleh terang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita dipindahkan, dan itu terang yang ajaib Bapak Ibu, karena dipindahkan di sini. Sudahkah kita merasakan perpindahan itu Bapak Ibu? Dari tidak mendapatkan belas kasihan kita memperoleh belas kasihan. Dari bukan umat, sekarang kita
menjadi umat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita hidup lebih mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kasih Tuhan yang begitu besar. Dia adalah Tuhan, terang yang ajaib dalam hidup kita, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah terang yang ajaib, karena Engkau pindahkan kami dari kegelapan kepada terang kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari bukan umat, Engkau jadikan kami ini umat-Mu Tuhan. Dari tidak memperoleh belas kasihan, Engkau beri kami belas kasihan yang berlimpah Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dari mendapatkan hukuman, kami memperoleh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan esok hari Tuhan kami akan memulai aktivitas kami sehari-hari. Kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan kepada kami damai, sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat segala perlindungan-Mu sampai dengan saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat segala kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu buat kebersamaan kita dalam ibadah online ini, dan terima kasih juga buat persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk mendukung pelayanan kami, baik persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.